Halo semua, kali ini kita bakal belajar tentang DPLER bersama tim Kreatif 5. Kalian tahu nggak sih apa itu DPLER? DPLER adalah suatu package di aplikasi R yang dibangun dengan tujuan untuk menyederhanakan proses manipulasi, peringkasan, pengurutan, dan penggabungan frame data. Pada DPLER terdapat beberapa fungsi dasar transformasi seperti select, filter, arrange, rename, summarize, mutate, group by, join, dan pipping. Sebelum kita belajar ke semua fungsi yang ada, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah install package. Install package dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat dengan menggunakan sintaks install.package dalam petik 2 nama package yaitu DPLER atau dapat dilakukan secara langsung melalui menu install package. Jangan lupa panggil package tersebut dengan sintaks library. Di sini saya juga menggunakan library readxl karena format file yang akan saya gunakan berformat file Excel. Kemudian lakukan import dataset dengan sintaks sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah select, di mana fungsi ini digunakan untuk memilih kolom atau menghasilkan subset dari kolom-kolom yang ada pada data frame. Untuk sintaks pada fungsi ini adalah select dalam kurung nama dataset, nama variabel yang akan kita pilih. Sebagai contoh, dari dataset yang telah kita import tadi, kita akan memilih kolom dengan nama daerah dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 dan 2022, sehingga kita harus menggunakan sintaks sebagai berikut. Nama variabel RLS 2021 dan RLS 2022 merupakan nama variabel untuk data rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 dan 2022. Sehingga ketika sintaks tersebut dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Di mana nama hanya variabel nama daerah dan RLS 2021 serta RLS 2022 sajalah yang akan ditampilkan. Fungsi yang kedua adalah filter. Filter adalah suatu fungsi untuk mengekstrak subset baris dari suatu data frame berdasarkan dengan syarat logika tertentu. Kerap kali ketika kita dihadapkan dengan kumpulan data yang sangat besar, kita hanya memerlukan sebagian data saja. Oleh karena itu perlu dilakukan filter. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya ya. Misalkan pada dataset yang kita punya tadi, kita hanya memerlukan data dengan RLS pada tahun 2021 dan 2022 lebih besar sama dengan 8. Oleh karena itu digunakan sintaks sebagai berikut. Ketika kita run akan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana hanya data-data dengan RLS pada tahun 2021 dan RLS pada tahun 2022 yang lebih besar sama dengan 8 sajalah yang ditampilkan. Selanjutnya ialah arrange. Dalam DPLER, fungsi arrange digunakan untuk melakukan pengurutan atau sorting, baik secara ascending maupun descending. Sintaks arrange dalam DPLER ialah arrange dalam kurung nama file, kemudian nama variabel yang ingin kita urutkan. Arrange mengurutkan secara ascending untuk defaultnya, sedangkan jika ingin mengurutkan secara descending, maka cukup menambahkan sintaks des sebelum nama variabel. Kemudian terdapat contoh untuk sintaks arrange, di mana contohnya ialah sebagai berikut. Dalam codingan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat sintaks arrange dalam kurung nama file data, yakni aku memberinya nama filenya itu file data, variabel yang ingin kita urutkan, yakni diurutkan berdasarkan IPM_2022. Nah, sehingga untuk jika kita run, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. File data tersebut diurutkan secara ascending berdasarkan dari variabel IPM_2022. Jika ingin kita urutkan secara descending, maka di sintaks tersebut cukup kita tambahkan des sebelum dari nama variabelnya. Jadi arrange dalam kurung file data, days dalam kurung variabel IPM_2022. Sehingga jika kita run maka hasilnya sebagai berikut. Di mana hasilnya ialah file data tersebut diurut secara descending berdasarkan variabel IPM_2022. Kemudian ialah rename. Di dalam DPLER, rename berfungsi untuk memberikan nama ulang terhadap variabel yang ingin kita ubah. Untuk sintaksnya ialah rename dalam kurung nama variabel baru sama dengan nama variabel yang ingin kita ubah. Kemudian untuk contoh rename.
yakni dapat kita lihat dari sintaksnya ialah rename dalam kurung nama variabel baru sama dengan nama variabel lama, koma, dan seterusnya berapa jumlah variabel yang kita ingin ubah namanya. Dimana untuk contoh kali ini aku mau mengubah dari nama variabel tersebut sehingga menjadi nama variabel yang berbahasa Inggris sehingga dapat dilihat oleh berbagai macam orang-orang gitu, sehingga dapat dipahami secara luas, secara global. Dimana untuk rename dalam kurung file data, nama filenya, koma, prof atau provinsi sama dengan provinsi kita ubah jadi prof, kemudian daerahnya itu nama daerahnya kita ubah jadi region, kemudian untuk kategorinya itu kita ubah jadi care. Sehingga jika kita run, outputnya adalah sebagai berikut. Nah, ketika kita run, nama variabel dari provinsi, nama daerah, dan juga kategori tadi berubah menjadi prof, region, dan K sebagai berikut. Selanjutnya ialah fungsi summarize. Di dalam DPLYR, fungsi summarize ini digunakan untuk membuat suatu data ringkasan, di mana awalnya data tampilannya banyak, maka diringkas menjadi satu tampilan data saja. Untuk sintaksnya, summarize dalam kurung nama dan file data, kemudian variabel apa saja yang ingin kita ringkas. Apakah bentuknya rata-rata, minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari summarize. Untuk summarize itu dapat kita lihat dari codingan berikut ini, di mana di codingan tersebut terdapat sintaks summarize dalam kurung nama file data, koma, kemudian variabel yang bakal kita summarize. Contohnya aku kali ini nge-summarize dari IPM underscore 2022 dengan fungsi min, minimum, dan maksimum. Sehingga jika kita run, hasilnya adalah sebagai berikut. Diperoleh min dari IPM 2022 itu ialah 70,58, kemudian minimum dari IPM 2022 itu ialah 87,69, kemudian maksimum dari IPM 2022 itu ialah 34,1. Kemudian ialah fungsi mutate, di mana fungsi mutate ini dalam DPLYR digunakan untuk membuat variabel baru. Variabel baru ini dapat berupa hasil perhitungan dari variabel yang lama. Untuk sintaksnya sendiri ialah mutate dalam kurung nama file data, kemudian variabel baru yang kita buat. Variabel baru ini dapat berupa operasi aritmatika atau logika yang mendefinisikan dari variabel baru tersebut. Kemudian untuk contoh dari codingan mutate adalah sebagai berikut, di mana fungsi atau sintaks dari mutate itu dapat kita lihat mutate dalam kurung nama file data, koma, nama variabel baru sama dengan operasi aritmatika dari variabel tersebut, di mana untuk codingan ini mutate dalam kurung file data, koma, RLS bulan 2022 underscore bulan. Jadi aku itu menghitungnya rata-rata lama sekolah itu dalam per bulan, yang awalnya per tahun, sehingga RLS 2022 underscore bulan sama dengan RLS dikali 12. Kemudian RLS 2021 underscore bulan sama dengan RLS dikali 12. Sehingga jika kita run, outputnya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya ini dapat kita lihat terdapat variabel baru yakni RLS 2022 underscore bulan dan RLS 2021 underscore bulan yang merupakan hasil aritmatika dari RLS 2022 dan 2021 dikali dengan 12. Kemudian kita akan beralih kepada operator pipe. Operator pipe dilambangkan seperti ini. Nah, secara sederhananya, operator pipe ini diterjemahkan sebagai kemudian. Sebenarnya, operator piping ini sama seperti fungsi komposisi, di mana suatu output dari suatu fungsi dijadikan sebagai inputan bagi fungsi lainnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai data yang bernama X. Kemudian data X ini dimasukkan ke dalam fungsi yang bernama FA. Setelahnya, output dari fungsi tersebut dimasukkan ke dalam suatu fungsi lainnya yang bernama DB. Nah, biasanya ilustrasi yang saya berikan tadi dituliskan sebagai berikut ini. Nah, namun pada operasi piping, operasi tersebut itu dapat dituliskan sebagai berikut.
kita ingin mencari wilayah kabupaten atau kota dengan peningkatan RLS terbesar pada rentang 2021 sampai 2022. Dengan menggunakan operator pipe, kita dapat menuliskan sintaks R-nya sebagai berikut. Data IPM dimasukkan ke dalam fungsi mutet untuk memperoleh kolom selisih RLS. Kemudian outputnya dimasukkan ke dalam fungsi arrange untuk diurutkan dari yang terbesar menurut kolom selisih RLS. Kemudian dengan fungsi select, output yang ditampilkan hanya kolom kategori, nama daerah, dan selisih RLS. Nah, hasilnya adalah seperti berikut ini. Dari output tersebut, nampak bahwa Kota Administratif Jakarta Barat memiliki peningkatan RLS terbesar pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 0,35 tahun. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pada pembahasan fungsi group by. Ketika fungsi group by dipakai sendiri dalam sintaks, fungsi tersebut tidak menghasilkan hasil apapun, dalam artian tidak mengubah dataset awal. Fungsi ini akan menghasilkan hasil yang berarti ketika dipakai secara bersamaan dengan fungsi summarize. Struktur sintaks untuk kombinasi fungsi ini dengan fungsi summarize dan operator piping adalah seperti berikut ini. Nah, dari sintaks tersebut, ada yang namanya kolom acuan. Kolom acuan adalah kolom dari dataset yang menjadi dasar pengelompokan. Jumlah kolom acuan ini dapat lebih dari satu. Daripada bingung, ayo kita langsung ke contohnya. Nah, pada contoh kali ini, misalkan kita ingin melihat provinsi dengan rata-rata RLS, kabupaten atau kota pada tahun 2022 yang tertinggi. Dengan menggunakan operator pipe, kita dapat menuliskan sintaks R-nya sebagai berikut. Nah, sesuai yang dipelajari pada operator pipe sebelumnya, sintaks tersebut dapat diterjemahkan seperti berikut. Data IPM dimasukkan ke dalam fungsi group by berdasarkan kolom provinsi. Kemudian, outputnya dimasukkan ke dalam fungsi summarize untuk mencari rata-rata RLS 2022 dan diberi nama kolomnya rata RLS 2022. Kemudian, outputnya diurutkan dari yang terbesar berdasarkan kolom rata RLS 2022. Nah, output yang diperoleh yaitu dari output tersebut, nampak bahwa provinsi dengan rata-rata RLS 2022 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 11 tahun. Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi join. Fungsi join secara umum digunakan untuk menggabungkan dua data frame. Nah, fungsi ini pada dasarnya dibagi menjadi 4. Yaitu ada left join, right join, inner join, dan full join. Nah, dari keempat fungsi tersebut, perbedaan mendasarnya yaitu ada pada output yang dihasilkan, di mana data frame yang dihasilkan dari keempat fungsi tersebut adalah data frame yang berbeda. Pada fungsi left join, akan mengembalikan seluruh baris yang ada pada tabel sebelah kiri dan baris yang bersesuaian pada tabel sebelah kanan. Sedangkan pada right join merupakan kebalikan dari left join, di mana yang dikembalikan dalam fungsi ini adalah seluruh baris yang ada pada tabel sebelah kanan dan baris-baris yang bersesuaian pada tabel sebelah kiri. Nah, kemudian ada juga yang namanya inner join. Nah, inner join ini hanya akan mengembalikan baris-baris yang bersesuaian pada kedua tabel tersebut. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya full join, di mana pada full join ini akan mengembalikan seluruh baris pada kedua tabel tersebut tanpa mempedulikan adanya kesesuaian antara baris-baris tersebut. Mari kita masuk ke contoh penerapan fungsi join. Nah, untuk menggunakan fungsi join harus ada dua dataset yang digunakan. Pada contoh kali ini, saya akan mengimpor data penduduk Jateng 2022 dengan memberi nama datasetnya adalah penduduk.jateng dan memilih data IPM pada tahun 2022 dengan menggunakan fungsi select dari dataset data.ipm sebelumnya dan diberi nama data 2022. Nah, pada contoh kali ini yang bertindak sebagai tabel sebelah kiri adalah dataset penduduk.jateng dan tabel sebelah kanan adalah dataset data 2022. Berikut ini adalah implementasi dari fungsi left join. Nah, nampak pada fungsi tersebut terdapat 3 argumen.
Argumen yang pertama adalah tabel untuk sebelah kiri. Argumen yang kedua adalah tabel untuk sebelah kanan. Dan argumen yang ketiga adalah nama kolom yang akan disesuaikan. Pada contoh kali ini, terdapat dua kolom yang menjadi kunci untuk melakukan join, yaitu nama daerah dan kategori. Berikut adalah hasil outputnya. Serupa dengan fungsi left join, tiga fungsi join lainnya yaitu right join, inner join, dan full join memiliki argumen yang sama, yaitu tabel sebelah kiri, tabel sebelah kanan, dan kolom yang menjadi kunci penyesuaian. Oleh karenanya, berikut ini adalah penerapan dari fungsi right join. Kemudian ini adalah outputnya. Nah, untuk fungsi inner join dan full join bisa dicoba sendiri ya. Nah, jadi pada contoh kali ini, fungsi left join akan memiliki hasil yang sama dengan fungsi inner join, yaitu data frame yang berukuran 35 x 7. Sedangkan untuk fungsi right join memiliki hasil yang sama dengan fungsi full join, yaitu data frame yang berukuran 514 x 7. Jangan lupa dipelajarin ya. Bye!